kamu mengikuti ibadahmu. Enggak kan? 100 itu enggak akan mampu. Ya kan? Enggak akan mampu. Lalu bagaimana ya Musa? Minta sama Rabbmu, minta sama Tuhanmu. Maka Rasulullah pun naik kembali ke aras untuk minta kepada Allah supaya diturunkan. Ada satu versi riwayat mengatakan 100 pertama dimintakan sesuai dengan yang di. Sekarang kita berada di Hotel Grand Shah. Semuanya. Turun mulai Rasulullah dari 5 sampai 5 waktu 1 hari 1 malam. Itulah deal-dealnya dari Allah kepada Rasulullah. Itu pun, nah ini jenisnya zaman sekarang. Jauhnya kita dari agama ketika 5 waktu yang disuruh ini tadi, banyak orang yang lalai. Lalainya bagaimana? 5 waktu ia lakukan, tapi ia sholat dalam 1 tahun, sholatnya pun 1 kali. Itu pun sholat kapan itu? Miris kan? Sama mereka itu. Artinya ini penting. Ibadah sholat ini penting. Ilmu agama ini penting. Mudah-mudahan dengan ini tadi, dasar-dasar agama yang kita buatkan kepada anak-anak kita, iya kan? Harapan kita sebagai orang tua, Bu, nggak jauh-jauh. Iya kan, Bu? Harapan kita sebagai orang tua nggak jauh-jauh. Nggak mesti harus digandengnya orang tuanya sampai ke tanah suci, enggak. Iya kan? Nggak mesti dia harus jadi profesor, enggak. Nggak mesti jadi orang kaya, enggak. Cuma satu harapan orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, cuma 3 yang bermanfaat kata Rasulullah. Fa jama'ata banu Adam in qata amaluhu illa min salat. Cuma 3. Itulah yang berharga kita bawa mati. Lainnya enggak ada. Apa yang pertama kata Rasulullah? Al-awwal. Yang pertama adalah shadaqatul jari. Ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Apa bentuk sedekah jariah? Ya kita investasi ke masjid kah? Apa yang mau kita wakafkan kah? Iya kan? Dalam satu riwayat bisa kita menginfakkan apa? Air. Mengapa orang Arab selalu investasi infaknya air? Karena ada hadisnya. Ya, air kita berikan ke masjid antar berapa kota, air terus mengalir pahalanya. Ya. Nggak mesti harus bentuk wakaf dan lain sebagainya. Bentuk sedekah yang terus akan mengalir. Makanya sekarang kita di Asana ada namanya Jumat berbagi dia. Itu bagus. Jumat berbagi, bagi sama orang-orang. Akan terus mengalir pahala. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, al-ilmu yang tafi'uli. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam bidang jasmani dan rohani. Tidak usah takut, tidak. Iya kan? Dalam bidang jasmani dan rohani juga. Dalam bidang jasmani dan rohani, mengajarkan itu juga satu pahala. Kenapa? Saya katakan mengajarkan seperti itu pahala, karena kata Sayyidina Ali kalamullah wajah, persiapkan sebelum kita datang ajal kita menjemput. Khamsan qabla khamsin kata Sayyidina. Sediakan yang 5 sebelum datang yang 5 perkara. Apa itu? Sehatmu sebelum datang sakit. Nah itu dia. Artinya hari ini Bang Iwan, iya kan? Mengajarkan selama kita di sini, ini supaya sehat. Itu satu pahala, iya kan? Asal ikhlas dia lakukan, maka itu satu pahala. Bentuk-bentuk ilmu yang diajarkan tuh nggak mesti harus dia mengajarkan sesuatu ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, tapi dia bermanfaat bagi seseorang ilmu itu. Itu yang akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mengalir terus pahala. Itulah yang kedua dikatakan al-ilmu yang tafi'ul. Ada orang pinter, ya kan? Tapi nggak pernah dia mau sedikit untuk mengajarkan ilmunya, sia-sia, ya kan? Apa kata pepatah Arab? Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ada orang ilmu, orang yang pintar berilmu tapi tak diamalkan, sama halnya seperti pohon yang tak ada buahnya. Tapi kalau dia amalkan, pohonnya itu lebat buahnya. Nah, itu dia. Banyak sekarang orang pintar tapi tak mau mengajarkan. Ada yang seperti itu.
Hari ini ketika kita mempunyai ilmu, kita ajarkan, yakinlah Allah akan balas itu. Dan ini hadis sahih. Ya. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Walaupun sedikit ilmu itu, kita ajarkan akan mengalir pahalanya sampai yaumil akhirat kelak. Lalu yang terakhir, inilah yang kita harapkan. Yang saya katakan tadi, kita tidak mesti anak kita tuh harus jadi apa? Pengusaha kah dia, profesor kah dia, iya kan? Apalagi untuk mau jadi orang yang pintar kah dia dan lain sebagainya. Enggak, cuma satunya harapan orang tua. Apa? Waladun sholih yad'u lahu. Anak yang soleh tapi mampu ia mengantarkan fardu kifayah orang tuanya. Apa gunanya kalau kita jadi pengusaha, profesor, ketika orang tua kita mati, ketika kita disuruh untuk menyelesaikan fardu kifayahnya, tak pandai aku kan? Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada guna. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tentang kematian, Babul Maut, bab tentang kematian. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa ketika jasad dan ruh kita terpisah itu sakit rasanya. Bagaimana Rasulullah ketika jasad dan ruhnya dipisahkan oleh malaikat. Tapi karena Rasulullah bilang, ini tugasmu, cabutlah ya Israel. Tapi Israel tak sanggup. Tapi karena sudah perintah dari Rasulullah, silakan. Itu sudah perintah Rabbi, perintah Tuhan, silakan. Kan begitu. Artinya apa? Bahwa menuju kematian itu sangatlah sakit. Rasulullah orang yang sudah dijamin Allah masuk surga merasakan sakit yang bersangatan. Apalagi kita. Nah, bagaimana caranya? Ya anak yang soleh tadilah yang meringankan rasa sakit orang tua tadi. Antara perpisahan ruh dan jasad itu sakit. Nah, ketika mayat ataupun tubuh kita terbujur kaku, iya kan? Terbujur kaku jasad kita, ruh itu yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya adalah mana keluargaku yang hari ini yang aku banggakan, mana keluargaku yang hari ini aku banggakan, yang aku ceritakan ke orang lain. Mana ketika aku sudah mati mereka melantunkan ayat suci Al-Quran sedikit pun tidak ada. Itulah yang sedih, ruh merasakannya. Jadi makanya tidak ada gunanya dia jabatan apapun kalau dia tidak mampu untuk menyolatkan fardu kifayah orang tua. Maka berbahagialah kita ketika kita sudah mampu melaksanakan fardu kifayah orang tua kita. Berbahagialah kita. Kenapa? Karena itulah satu kebahagiaan yang harus kita raih dan harus kita miliki. Kenapa? Karena orang tua jelas dari kecil kita mulai dari liang buayanya, dari liang orang tua kita, rahim ibu kita dibawa kemana kemari segala macam, dan sampai kita besar, masa kita tidak bisa melakukan fardu kifayahnya ketika dia meninggal? Alangkah mirisnya. Nah, lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika ruh dimandikan, yang memandikan itu, ketika jasad dimandikan, ruh itu akan melihat siapa orang-orang yang memandikan daripada si mayit ini. Dilihatnya, mana hari ini keluargaku yang kusekolahkan tinggi-tinggi, mana anakku yang udah profesor tapi tidak mampu dia memangku jasadku untuk aku mandikan. Mana? Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah pendidikan agama yang paling utama. Tidak mesti dia harus umum, tapi selingi dia dengan ilmu agama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sakit. Karena ketika mayit pun dimandikan, kalau dilihatnya orang lain, Bu, apa katanya? Ya Allah, rasanya bukan kayak warsal jiwal barat yang selalu kita lantunkan. Ya Allah, kenapa tidak dingin? Kenapa tidak lembut seperti kapas? Tapi kok seperti ada yang mengganjal di badanku ini, yang mengangkatku ini. Karena orang lain, bukan anak-anakmu. Iya kan? Ini dia.
Nah tapi kalau itu anakku, anak kandungku ya Allah, seperti yang diungkapkan doa wasalji wal barad, aku kurasakan kalau anak-anakku. Tapi kalau orang lain keras kurasakan. Begitu juga ketika disiramkan, memandikan, disiramkan, air itu disiramkan. Kalau orang lain, seandainya mayat itu bisa bicara, bicaralah mayat itu, ya Allah kenapa yang menyiramkan itu panas sekali? Karena apa? Karena yang menyiramkan itu adalah orang lain, bukan daripada anak-anaknya. Tapi kalau itu anakku, anak kandungku yang menyiramkannya, ya Allah, ibaratkan sejuk rasanya air yang disiramkan kepadanya. Itulah hebatnya. Artinya kalau sudah anak yang melakukan itu tanpa ada batas stabil dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pembatas, itu sampai. Itulah doa-doa anak yang saleh yang mampu untuk melaksanakan fardu kifayah orang tuanya yang sudah memiliki ilmu agama. Artinya hari ini sudah banyak orang yang jauh dari agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita tidak jauh dari agama. Banyak dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, ya. Kita bisa menghadirkan para guru-guru, ya. Guru-guru yang ada di kampung-kampung kita hadirkan untuk belajar, ya. Tidak apa-apa. Masih ada waktu, ya. Masih ada waktu. Karena belajar ini tidak ada batasannya, ya. Ilal mahdi ilal lahdi, ya. Menuntut ilmu ini kata Rasulullah, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari perut ibu sampai liang lahat. Bahkan mau mati pun kita disuruh untuk ilmu. Apa tuntutan yang harus kita ucapkan? Yang harus kita dengar kalimat la ilaha illallah. Dituntut kita, dituntut. Nah, itulah namanya belajar. Artinya sampai mau mati pun kita harus belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang fadilah ilmu dan keutamaan ilmu fikih, ilmu syariat yang penting yang harus kita jalankan. Kalau sudah kita lakukan itu, maka insya Allah, ya, dasar-dasar ilmu agama kita pun akan menjadi, kalau dikatakan sempurna, tak ada yang sempurna, tapi lebih baik. Ya, kalau sempurna itu hanya milik Allah. Kita melakukan supaya kita lebih baik. Aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit sekelumit tentang kita. Mudah-mudahan kita dari tanah suci ini pulang ke Indonesia menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi hamba Allah yang selalu tetap untuk melakukan ibadah-ibadahnya dan tepat waktu, ya, dan tidaklah meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap kepada Allah kita mendapatkan gelar umrah yang makbulah wal mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah sahabat-sahabat semuanya kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman semuanya, dan bantu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang channel YouTube Muhammad Aslam. Terima kasih. Assalamualaikum. Saja, karena mungkin ada sebagian di antara kita udah capek, mau istirahat, dan kemudian mungkin ada yang mau belanja lagi. Ya, jadi begini, besok kita tawaf wada, tawaf perpisahan. Kita mau berpisah dengan Ka'bah dan dengan kota suci ini. Jadi besok masih sama seperti tawaf biasa, tapi niat kita adalah tawaf wada. Jadi sama seperti apa yang kita kerjakan sebelumnya, yaitu ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kita membaca doa masuk masjid, baru kemudian ketika melihat Ka'bah maka dibaca doa melihat Ka'bah, dan kemudian nyampe di apa ini, di Hajarul Aswad. Yang penting pasang niat tadi kita mau melaksanakan tawaf wada. Baru kemudian sampai di Hajarul Aswad kita melambaikan tangan, mengangkat tangan, Bismillahi, Allahu Akbar, baru kemudian Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, baru kemudian berdoa, ya, doa yang kita hafal saja.
Baru kemudian sampai di rukun yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di situ tidak ada masalah kan? Urut namanya sebanyak 7 kali putaran, baru kemudian pergi lagi sekian itu ke Enggak. rukun yamani. Apa ke Sa'i. Bukan ke Sa'i. Apa namanya? Maqam Ibrahim. Salat lagi. Ya, kita sesudah itu nanti sholat dan masih sama seperti sebelumnya. Ya, kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Nah, kalau itu tidak ada masalah ya. Baru sesudah itu kita nggak boleh di situ kan gitu. Karena sudah perpisahan. Masa sudah perpisahan datang lagi kan gitu. Ya, tuh penuh sekali ini. Dan satu lagi begini. Teknisnya besok kalau bisa kita bagi kelompok saja. Ya, kita bagi kelompok. Jangan menjadi kelompok yang besar. Kalau kelompok yang besar ada yang tinggal, yakin saya. Seperti kami tadi kelompok kecil alhamdulillah nyaman sampai ke tahallul alhamdulillah berjalan dengan lancar, tak ada yang tertinggal satupun kecuali Andegi. Itu yang ketinggalan tadi apa ya? Jadi dulu Pak Ustaz, untuk apa hukumnya wajib? Enggak, sunnah. Maksudnya gini, Umrah aja sunnah. itu yang bagian ibu-ibu kayaknya nggak sanggup lagi yang mau 7 putaran ini kan gitu. Ya. Kalau nggak bisa dibawa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memudaratkan sama ibu untuk ikut ke sana yang tentunya punya sakit lah ya, lebih bagus nggak usah ikut. Tapi kalau dia yakin, tapi ternyata nanti di sana dia cuma sanggup dua kali putaran, ya mau gimana lagi, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya. Ya. Mau ikut alhamdulillah, tak ikut juga alhamdulillah. Kalau ikut hanya misalnya ini kan dia cuma 2 putaran. Ya. Kalau 2 putaran itu aja boleh kan? Boleh. Iya. Ya, itu saja. Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, itu apakah itu ada mandinya seperti yang dulu ada mandi apa ini? Enggak ada mandi Pak. enggak? Enggak ada Pak. Tinggal mandi pagi saja. Mandi. Ya kan? Besok om bapak memakai baju ihram. Nggak boleh masuk ke pelataran kalau nggak memakai baju ihram. Iya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bebas ya. Tapi ibu bebas. Yang penting menutup aurat laki saya. Yang pastinya besok ayolah kita bagilah kelompoknya. Sebahagian bersama Ustadz Yasir, sebagian lagi bersama saya. Ya, baru nanti yang bapak-bapak mengiringi dari samping. Berapa orang kita ini? Ada 60 Pak ya? Kita ada 60 berarti 30 udah bisa lah itu. Ya, ada sebagian besok bersama Ustadz Yasir, ada sebagian lagi bersama saya, dan kemudian dari Asahan bersama Asahan. Ada yang Asahan sini enggak? Enggak, apa maksud saya? Iya, enggak apa-apa enggak. Kalau bukan Spiro. Ya, boleh sama aja. Jangan gitu, ibu pernah. Maaf, bukan itu maksud saya. Karena nggak ada tadi. Ibu boleh datang. Bisa Bu. Ya, bisa ya. Merasa apa kami jadinya Pak? Ada. Nggak ada maksud saya gitu Bu. Ya, nggak ada maksud saya. Ya, karena ada apanya tadi pendamping Ustadz Muhammad Kadapi kan begitu. Jadi bolehlah yang 3 orang ini besok kita bagi di lobi. Ya, kita bagi di lobi siapa-siapa yang mau ikut Ustadz Yasir bersama Ustadz Muhammad Kadapi bersama dengan Ustadz Ilham. Jadi 3 kelompok kita besok. Jam berapa Ustaz? Jam berapa? Jam 8. Habis subuh kalau bisa. Jam keluarkan koper, maksudnya keluarkan koper dulu, apa? Gitu.